Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Falah, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini Bapak Ibu kita bahas terkait fikih mahram. Bapak Ibu, hubungan laki-laki dengan perempuan, para jamaah, baik bab pernikahan ataupun bab-bab yang lainnya. Sebagai muqaddimah pengantar, kita bahas definisi mahram. Mahram ini Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari sisi bahasa ya Pak, kadang ada sih di antara kita yang nyebutnya muhrim ya Pak, seperti itu kadang, makanya bukan muhrim. Jadi maklumi saja Pak, barangkali belum pernah belajar bahasa Arab seperti itu. Jadi mahram itu kalau ngaji sorof masdar mimi ya, ada fa'ula, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan. Nah, gitu tasrifannya. Haruma, yahrumu, masdarnya ada hurmatan, wa mahroman, wa haroman. Jadi kalau masdarnya hurmah, haram ya Pak. Kalau masdar miminya itu adalah mahram. Masdar mimi itu kata dasar tapi jalur kiasi Pak, bukan jalur samai Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ada wazannya, beda dengan masdar tanpa mim. Tapi maknanya tetap kata dasar Pak. Jadi mahram itu makna aslinya haram, kata dasar. Makanya ada zi mahram, orang yang memiliki sifat keharaman, dikatakan zi mahram atau zu mahram. Siapa zi mahram itu? Putus-putus ya baterai ya, pakai itu aja kali. Makasih. Siapa yang memiliki sifat keharaman Bapak Ibu? Yaitu orang-orang atau perempuan-perempuan yang tidak halal dinikahi. Yang laki-laki haram menikahinya. Jadi kalau laki-laki menikahi, kalau perempuan dinikahi. Hubungan keharaman untuk melaksanakan pernikahan itu disebut apa?
mahram. Orangnya disebut dzu mahram. Kalau perempuan zatu mahram. Lawannya ajnabi atau ajnabiyah. Jadi suami mahram bukan, Pak? Bukan. Buktinya apa? Menikah. Ya, seperti itu. Kalau haram itu adalah orang atau sifat yang mengharamkan terjadinya pernikahan. Seperti itu. Penyebabnya 3, maaf. Alat ta'bid. Sebab tidak boleh menikahinya itu selamanya. Sebab ada orang-orang yang haram dinikahi, ya Pak, mu'aqqat. Mu'aqqat itu sewaktu-waktu. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi, Pak, sewaktu-waktu? Yang pertama istri orang, ya Pak. Masa nikahin istri orang? Selama statusnya masih istri ya tidak boleh dinikah. Makanya bercandaan ketika ada orang yang mengatakan itu istrinya almarhum bapak ini, itu salah ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kenapa salah, Pak? Kalau suaminya sudah almarhum ya sudah bukan istrinya, Pak. Ya, statusnya adalah armalah. Bahasa kitanya apa? Janda. Janda tuh punya suami enggak, Pak? Enggak. Berarti statusnya bukan istri. Buktinya apa? Tidak punya suami. Kalau ada anak muda ya Pak, baru nikah terus ngomong ke istrinya, insya Allah hubungan kita sampai surga, itu dipastikan bohong, Pak. Apa namanya tuh, Pak? Gombal ya Pak. Seperti itu. Kenapa? Karena hubungan pernikahan itu pasti putus para jamaah. Seperti itu, putus di dunia bisa dengan perceraian, juga bisa dengan ditinggal wafat. Walaupun wafatnya bareng-bareng. Seperti itu. Nanti kalau di surga kemudian menjadi suami istri lagi, itu urusan lain. Ya, para jamaah, jangankan kemudian di surga menjadi suami istri lagi. Dalam hadis sahih itu, di surga itu tidak ada laki-laki jomblo, Pak. Walaupun di dunianya nggak punya istri, di surga yang jomblo itu di neraka. Seluruh laki-laki yang di surga itu menikah, punya istri, bukan dari bidadari, Pak, tapi dari kalangan manusia. Nisaul jannah ya Pak, perempuan-perempuan surga. Dan kata Rasul dalam hadis sahih itu minimal 2. Berarti banyakan laki-laki apa banyakan perempuan, Pak? Banyakan perempuan di surga, Pak. Ya, jadi yang jomblo-jomblo terus meninggal asal soleh nggak perlu khawatir ya Pak. Akan dinikahkan sama Allah di surga. Punya pasangan. Siapa pasangannya? Yang nggak tahu. Seperti itu. Nah, minimal 2. Aisyah nanya tuh, wahai Rasulullah, lalu kami dapatnya yang perempuan apa? Kalau laki-laki minimal punya istri
dua. Rasul menjawab, perhiasan yang membuatnya indah, kecantikan. Sehingga kemudian dia dibuat cantik, ya, sampai suaminya itu tidak berpaling dari dirinya. Seperti itu. Sehingga para ulama itu diantaranya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya, itu mengatakan bahwa kalau perempuan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kesenangannya itu ketika suaminya setia, Pak. Tidak berpaling dari dirinya, walaupun banyak perempuan cantik lain. Sehingga seolah-olah yang paling cantik hanya dirinya. Seperti itu, nggak ngelirik gitu, Pak. Yang dilirik hanya istrinya. Senang tuh, maka berdandan buat keindahan. Itu perempuan. Kalau laki-laki hobinya punya banyak pasangan, Pak. Seperti itu. Tapi kan klop ya para jamaah. Perempuannya berusaha menarik hati suaminya agar tidak punya pasangan lain. Sehingga laki-lakinya tidak melirik wanita yang lain. Sebab apa? Sudah cukup dengan istrinya. Nah, itu pasangan surga itu, Pak. Pasangan di surga sampai diirii sama bidadari. Bidadari yang cantik-cantik tuh nggak dilirik, sibuk dengan istrinya para jamaah. Baik ya Pak. Jadi hubungan pernikahan putus ya Pak. Yang kedua ada mahram muaqqat itu yaitu ipar Pak. Ya, saudaranya istri yang perempuan itu haram dinikahinya kalau apa? Kalau kita statusnya masih suaminya istri kita. Tapi kalau istri kita meninggal atau sudah dicerai, maka saudaranya boleh dinikahi. Ada istilah apa tuh Pak? Turun ranjang atau naik ranjang. Berarti kalau turun ranjang ketiker ya Pak, kan turun. Kalau naik ranjang, ranjangnya tingkat tuh Pak. Seperti itu. Mungkin ya para jamaah, tapi kan itu istilah untuk nikahin kakaknya ataupun nikahin adiknya. Sehingga karena syarat mahram itu mu'abbad, ipar itu Pak bukan mahram. Seperti itu. Ya, makanya ada film tuh yang sumbernya hadis apa namanya Pak? Ipar itu maut kayak seperti itu. Katanya ada filmnya Pak. Seperti itu. Alhamu al-maut. Ya ada hadisnya betul. Cuman nggak tahu filmnya isinya bagaimana ya Pak. Jangan-jangan nggak cocok dengan makna hadisnya lagi. Sebab biasanya kalau yang kayak gitu-gitu pakainya perasaan Pak. Nggak cocok dengan hadisnya tuh. Misalnya akrab boleh. Yang penting jangan selingkuh. Nah, itu kan problem Pak. Seperti itu. Padahal Rasul mengatakan alhamu al-maut itu sebab ipar itu bisa jadi sumber kemaksiatan. Al-maut itu kerusakan. Sehingga kalau bisa dalam hubungan sihriyah ya, ipar-iparan itu Pak. Kalau bisa tidak tinggal satu rumah. Paling minimal sumber kemaksiatannya aurat. Keluar dari kamar mandi kelihatan auratnya. Padahal apa? Tidak halal karena statusnya ipar.
Seperti itu. Bukan mahram. Maka kemudian sebaiknya dipisah. Ya. Kalau sudah menikah ya dia, istrinya sama anak-anaknya. Yang lain rumah lain. Kalau bisa, Pak. Seperti itu. Makanya salah satu perintah Rasulullah itu kan suruh meluaskan apa? Rumah ya para jamaah. Seperti itu. Ya saya sih ceritanya doa dulu aja ya Pak. Biar punya rumah yang luas. Luas secara fisik Pak. Kamarnya banyak. Seperti itu. Kenapa? Tuntunan syariah Islam. Agar kalau Allah takdirkan punya anak, anaknya 10 tahun dipisah. Punya kamar sendiri. Ya, Pak. Enggak harus memiliki para jamaah. Yang penting luas walaupun ngontrak, Pak. Enggak masalah. Toh hidup di dunia ini semuanya ngontrak, Pak. Rumah yang kita punyai juga kalau Bapak Ibu kalau sudah meninggal bukan milik kita lagi, diwaris. Yang penting ngontrak itu kan sanggup bayar, Pak. Seperti itu, insya Allah nggak pusing. Yang bikin pusing itu ketika nggak sanggup bayar. Tapi kalau nggak sanggup bayar, punya rumah juga bisa dijual rumahnya, Pak. Gara-gara apa? Nggak sanggup bayar, nggak sanggup bayar listriknya, nggak sanggup bayar airnya, buat makan aja susah, akhirnya rumah dijual. Dan itu ceritanya banyak, Pak. Rumahnya megah tuh, seperti itu. Terus kemudian dijual. Saya tanya, Pak Haji kenapa dijual? Kegedean tadi, ngurusnya repot, tenaganya nggak sanggup kayak gitu. Paling pokok duitnya nggak ada buat ngurus. Sehingga kemudian kegedean itu karena anak-anaknya sudah pada nikah ya, udah pada misah, kan jadi mubazir macam itu. Terus dijual, pengen yang kecil karena cuma tinggal berdua. Seperti itu. Jadi ya rumah harta dunia ya para jamaah, dijual nggak apa-apa, beli lagi yang kecil nggak masalah, sesuai kebutuhan. Sama kayak mobil, kayak motor, butuh mobil ya beli mobil, sudah nggak butuh ya dijual lagi, kan kayak gitu Pak. Namanya kebutuhan. Tapi ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan Bapak Ibu. Salah satunya yaitu apa? Ngelatih anak misa saat sudah menjelang baligh, umur 10 tahun. Tapi masih serumah di kamar-kamar. Makanya ada ayat Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Enggak boleh anak tuh masuk nyelonong. Nyelonong tuh apa ya, Pak? Masuk tanpa izin tuh Bapak Ibu ke rumah ke kamar bapaknya. Ataupun orang tua nggak boleh pasang CCTV di kamar anaknya tuh, Pak. Dididik saja. Kalau pasang CCTV nanti anaknya udah 10 tahun buka-buka baju di dalam kamar, dilihatin CCTV-nya, yang lihat siapa? Orang tuanya, auratnya kelihatan. Wilayah kamar itu wilayah privasi. Kalau anak main selonong saja ke kamar orang tuanya, Pak, tiba-tiba orang tuanya lagi nggak pakai pakaian, semacam itu. Nah, itu mahram tuh. Ya, harus beda kamar. Makanya doa dulu. Cuman qadarullah, anak banyak petakan kontraknya kan kayak gitu. Ya nggak usah bersedih hati. Nanti kalau besok dihisab sama Allah ya Pak. Misalkan, kenapa kamu nyampur laki-laki perempuan? Ya dijawab, saya udah doa tapi nggak dikabul-kabulin, kan begitu. Namanya darurat. Nah, akhirnya sekamar ya anak ya orang tua, Pak.
Seperti itu. Nah itu kan namanya fikih darurat ya Pak. Salah tapi kalau nggak minta dulu sama Allah. Seperti itu. Model kayak gini kalau di kitab Riyadhus Shalihin kan ada cerita Zubair itu Pak. Zubair itu Bapak Ibu ya, pas perang Jamal dia kan ikut Ali lawan Aisyah itu. Dia ngomong ke anaknya Abdullah, Abdullah hari ini tuh bukan jihad, sehingga yang meninggal di hari ini tuh adalah orang yang dizolimi atau orang yang menzolimi. Karena perangnya Islam sama Islam, kelompoknya Aisyah sama kelompoknya Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhum. Seperti itu. Terus Zubair ngomong, hari ini kayaknya saya meninggal dizolimi. Orang meninggal dizolimi kan syahid akhirat Pak. Seperti itu. Nah, kata Zubair, saya punya utang 2 juta dirham. Gede tuh Pak. Kalau sedirham 30.000, sedirham 30.000, sedirham kan 3 gram. Kalau perak itu segram 30.000, anggaplah sedirham 100.000. 100 kali 2 juta berapa Pak? 100.000. Ya pokoknya banyak lah, ngitungnya pusing. Seperti itu. Utangnya banyak. Tapi Zubair pede Pak. Nah, Bapak punya tanah, apa nama tanahnya tuh ya? Isinya 6 petak setengah. Ya. Tanah itu kamu jual ya. 1 petak itu umumnya harganya 100.000 perak Pak, dirham. Seperti itu. Berarti kalau 6 petak setengah kan 650.000 dirham. Utangnya berapa? Masih kurang banyak tuh para jamaah. Tapi dia nggak ngomong ke anaknya, nak kalau kurang bayarin ya, sebab utang bapak bukan kewajiban anak Pak. Utang bapak ya tanggungan bapak. Nggak ada utang diwarisin tuh. Makanya Rasul kalau ada yang utang tuh bukan di mana anaknya, tapi siapa yang nanggung hutang ini. Seperti itu. Kalau enggak ya harta warisnya dulu kan dibagi. Seperti itu untuk hutang piutang. Tapi tidak ada warisan hutang. Istri tidak wajib bayarin utang suami. Suami enggak wajib bayarin kredit istrinya Pak, misalnya seperti itu. Anak nggak wajib bayarin utang bapaknya, bapak juga nggak wajib bayarin utang anaknya. Tapi kalau anaknya mau bayarin ya sukarela, anak baik. Tapi kalau anaknya nggak mau bayarin nggak apa-apa, nggak dosa. Seperti itu, karena hutang ditanggung masing-masing. Seperti itu, sehingga kemudian kenapa kalau ada jenazah tuh kalau ada hutang piutang hubungi keluarganya, bukan suruh keluarganya nanggung, bukan. Tapi biar harta warisnya jangan dibagi dulu sebelum utang piutangnya selesai. Dan kenapa Rasul nggak mau nyolatin orang yang ngutangin? Sebab doa Rasul manjur Pak. Kita nggak usah ikut-ikutan. Wah ada utangnya nggak nyolatin, siapa kita? Kalau Rasul itu Allahumma gfir lahu, dikabul Allah, dosanya hilang, termasuk dosa ngutang Pak. Seperti itu, nanti rugi yang ngutangnya, yang ngutanginnya. Sehingga hanya Rasul yang tidak boleh nyolatin 2 orang. 1 orang yang ngutang, 2 orang munafik. Tapi kalau sahabat-sahabat lain, ya sahabat itu Pak, apalagi kita, ada yang ngutang ya wajib disolati. Seperti itu. Karena apa? Allahumma gfir lahu kita dalam sholat jenazah belum tentu
diterima, Pak. Sehingga nggak ngapus dosanya. Seperti itu Bapak Ibu. Zubair, Pak, ngomong ke anaknya, nak, kamu nggak usah bayar utang saya. Jual saja tanah ini. Kalau kurang minta sama Allah ya. Gitu. Diajarin ngomongnya sama bapaknya, Pak, sama Zubair ke anaknya Abdullah itu. Ya Allah, engkau pemilik Zubair. Zubair punya utang, tolong bayarin karena sudah meninggal. Seperti itu pikiran saya, Pak. Kalau dihisab, kamu masih punya utang, Zubair. Zubairnya kan jawab, ya Allah, saya udah berusaha bayar, udah dijual-jual tanah saya. Dan saya udah minta ke engkau, tapi engkau nggak melunasin. Kayak gitu, Pak. Seperti itu. Dikir ini diamalin sama anaknya. Tapi sebelum jual tanahnya. Ya Allah, bapak saya punya utang. Yang punya bapak saya engkau. Jadi tolong bayarin utang Zubair, bapak saya. Baru dijual tanahnya. Nyatanya harga 100.000 orang bayarnya jutaan, Pak. Sehingga ketika utang itu dilunasi masih sisa dan masih ada harta waris. Itu namanya berkah. Makanya orang kalau mau niat membayar utang itu dalam hadis Nabi, Allah pasti bayar. Asal niat. Niat tuh gimana? Punya rumah ya dijual rumahnya buat bayar utang. Punya motor ya dijual motornya. Tapi kalau ya Allah bayarin utang saya, punya rumah nggak dijual-jual, nggak niat itu Pak bayar utangnya, Pak. Nggak mau berkorban. Mau untung sendiri aja. Seperti itu. Pengennya dibayarin orang lain. Nggak niat bayar itu. Kalau orang niat bayar, seluruh asetnya dijual semuanya. Buat bayarin utang. Habis lagi. Ngopi dulu ya. Terlalu semangat ini kayaknya. Bismillah. Alhamdulillah. Iya, makasih. Baik, para jamaah ya. Jadi yang penting usaha dulu ya Pak. Minta rumah yang besar. Biar anak punya kamar masing-masing. Walaupun ngontrak. Nah, itu mahram. Apalagi nggak mahram Pak. Itu bahaya betul. Seperti itu, makanya ada film Ipar itu maut, seperti itu ya. Kalau bisa, kalau sudah nikah suruh ngontrak, suruh misah, lebih enak juga. Karena apa? Ada bukan mahram nanti, yaitu saudara ipar. Nah, maka kemudian syarat mahram itu apa? Alat takbir. Haram menikahinya selamanya, bukan sewaktu-waktu. Yang ketiga, yang muakkad itu bibi, Pak. Bibinya istri. Bibinya istri itu kita punya istri, terus dia punya bibi. Saudaranya ibunya atau saudaranya ayahnya. Nah, itu bukan mahram. Kenapa? Karena dia haram dinikahi hanya ketika digabung dengan istri kita. Jadi haram menikahi bibi dan keponakannya dalam satu ikatan pernikahan. Itu namanya muakkad. Sehingga yang muakkad bukan alat takbir atau alat takkid,
itu statusnya bukan mahram. Ya, tapi kalau mertua mahram, Bapak Ibu, menantu mahram, Pak. Jadi walaupun sudah cerai tidak ada istilah mantan mertua, tidak ada istilah mantan menantu. Seperti itu. Maka kalau bawa cucunya ke kakeknya walaupun sudah pisah, itu sebenarnya aman-aman saja. Kenapa aman-aman saja? Mertuanya. Di kita itu kadang ada istilah mantan mertua dan itu salah. Tidak ada istilah mantan mertua dan tidak ada istilah mantan menantu. Mertua selama-lamanya, menantu selama-lamanya. Yang ada tuh mantan suami, mantan istri. Juga di kita itu Bapak Ibu ada istilah yang salah, Pak. Nganggep mertua orang tua, itu salah. Mertua ya mertua. Orang tua ya orang tua. Sehingga kalau misalkan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya, mertua dapat enggak tuh Pak? Enggak, bukan orang tuanya. Kalau orang meninggal, mertuanya dapat warisan enggak? Enggak. Yang dapat orang tuanya. Ada perempuan meninggal, orang tua suaminya ya enggak dapat. Makanya kalau yang ada meninggal waris itu kan ditanya dulu, ini yang meninggal siapa? Oh, yang meninggal istrinya, maka yang dapat ya hanya keluarga istrinya. Keluarga suami nggak ikutan, Pak. Seperti itu, yang meninggal suaminya yang dapat waris keluarga suaminya. Yang istri nggak ikut-ikutan. Seperti karena hubungannya mertua menantu tadi, musoharoh namanya. Jadi selamanya mertua bukan orang tua. Ini maaf ya, sebenarnya tidak ini ya Pak. Kalau ada perempuan istri ribut sama ibu mertuanya, durhaka nggak Pak istrinya Pak? Enggak, bukan ibunya. Seperti itu. Sama kalau ada laki-laki mertuanya miskin, nggak nafkahin mertuanya, dosa nggak Pak? Enggak, bukan orang tuanya. Seperti itu. Sehingga kemudian ya Pak, ya tapi kalau mau berbakti ya bagus. Kalau mau nafkahi ya bagus, nggak salah. Tapi wajib tidak. Maka ketika ada istri berkonflik dengan mertuanya, penengahnya siapa? Suaminya. Dia ngomong ke ibunya, Bu, saya ngormatin ibu sebab ibu sebab ibu orang tua saya. Tapi saya juga sama Allah dikasih tanggung jawab dunia akhirat istri saya. Jadi jangan sakiti istri saya. Sebab dia itu dilempar tanggung jawabnya ke saya, anak ibu. Ngomong ke istrinya, jangan ribut sama ibu. Kamu itu kan harus berbakti sama saya. Gitu Pak. Jadi nurut ya sama saya, jangan ribut sama ibu. Kecuali kamu sudah nggak nurut sama suaminya. Itu posisi suami itu Pak. Bukan suruh nurut sama mertuanya, tapi suruh nurut sama siapa? Padahal sama-sama aja ya Pak. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Ya. Jadi mertua bukan orang tua ya Pak. Tapi tidak ada istilah mantan mertua. Mahram dia selamanya. Enggak boleh menantu setelah
suaminya meninggal ya Pak, terus dinikahi sama bapak mertuanya. Wah, itu kebangetan itu Pak, dilaknat dunia akhirat. Seperti karena hubungannya dia mahram para jamaah, zina. Nah, penyebab mahram itu ada 3 para jamaah. 1 korobah, kerabat nasab. Yang kedua robo, menyusui. Yang ketiga sihriyah. Saya terjemahkan hubungan mertua menantu. Hubungan mertua menantu itu namanya hubungan apa ya Pak? Hubungan kerabat. Apa hubungan apa Pak? Namanya sihriyah kalau dalam bahasa Arab. Terjemahnya apa ya Bapak Ibu? Karena pernikahan sih. Tapi kalau karena pernikahan kan suami istri juga karena pernikahan. Ini suami istri bukan, nggak masuk. Ini mah hubungannya mertua dengan menantu. Baik, ganti lagi ya. Maaf tangan kiri. Baik. Nah, salah satu istilah mahram itu ada di hadis ini, Bapak Ibu. Di hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, la tusafirul mar'atu, perempuan tidak boleh safar. Disebut safar itu kalau perjalanannya melebihi 88 kilometer atau 4 burud, sudah dibahas di bab qasar ya Pak. Seperti itu. Kecuali ma'azi mahromin, ada laki-laki yang memiliki sifat haram dinikahi, yang menemani. Nanti ada tafsirnya Pak. Kalau nyampe, ya dikasih kisi-kisi dulu, kecuali safar wajib. Jadi safar itu ada safar wajib, ada safar bukan wajib. Seperti itu. Nah, yang kedua, wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Seperti itu. Ini kata mahram. Tidak boleh ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, masuk ke rumah yang ada perempuan tapi dia tidak punya apa? Mahram. Perempuan sendirian ya Pak, terus ada laki-laki ajnabi bertamu, itu hukumnya haram. Seperti itu. Perempuannya harus ada apa? Mahramnya yang dampingin. Kenapa haram? Kholwah, berdua. Seperti itu. Baik, cukup dulu atau gimana para jamaah? Cukup dulu kali ya. Soalnya ini banyak ininya Pak, banyak hal-hal yang nggak pentingnya diceritain. Allahu a'lam bishawab. Menarik sekali. Tema ini sudah membaca dari 11 lebih ditekankan ini harus seperti yang disampaikan. Ada pertanyaan dari jemaah yang akan disampaikan atau menambah agar masalah pertemuan lebih luas. Berarti di surga itu nggak ada anak. Oh, ada wildan namanya. Kakek-kakek nggak ada, nenek-nenek nggak ada. Nah, kalau nenek-nenek ada ceritanya tuh Pak. Kalau nenek-nenek di kitab Syama'il Muhammadiyah Bapak Ibu, karyanya Imam At-Tirmizi, dari sahabat Hasan bin Ali Pak. Ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, terus nanya,
bukan nanya, ya, ngomong, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna min ahlil jannah. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya ahli surga. Nenek-nenek ini hafal Quran, Pak. Ahli ibadah. Sehingga dibercandain sama Rasulullah. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu ada bab namanya Mizahu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercandanya Rasul. Jadi kadang bercanda tuh sunnah, Pak. Buktinya apa? Ada babnya. Seperti itu. Ya, unsur sunnahnya sih nyenengin orang. Ya, Pak. Kata kawan-kawan saya kalau bercandaan tuh kesannya kayak muda terus tadi kayak gitu, seperti itu. Ada hadis itu Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang Allah paling senang? Dijawab sama Rasulullah, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Nyenengin orang lain. Nah, salah satu nyenengin orang lain itu dengan cara apa? Ngelawak, Pak, bercanda. Walaupun saya sih nggak bisa ngelawak ya, Pak, seperti itu. Tapi ngelawak itu penting. Minimal kalau ada orang yang utangnya banyak, lupa utangnya, Pak. Gara-gara buktinya bisa ketawa kan, seperti itu. Gara-gara dibercandain. Maka nenek-nenek ini pun dibercandain sama Rasul. Kata Rasul, apa? La tujad ajuzun fil jannah. Gak ada tuh saya lihat di surga nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya pede, Pak, seperti itu. Pede tuh ngomong, wa malahunna ya Rasulullah. Kalau nggak ada nenek, kalau nggak ada nenek-nenek di surga, terus nenek-nenek solehah model saya yang hafal Quran itu tempatnya di mana? Itu kan kepedean namanya. Seperti itu. Saya udah ibadah, udah hafal Quran, kata nenek-nenek itu kan. Seperti itu. Udah berbakti sama suami. Tempat saya di mana kalau di surga nggak ada nenek-nenek. Seperti itu. Kata Rasul, ama taqra'inal Quran. Wah, hafalanmu kurang kuat, Nek. Gitu. Seperti itu. Di Quran itu ada ayat inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro uruban atroba. Baru senang nenek-neneknya, Pak. Oh iya, ternyata saya jarang murojaah. Seperti itu. Jadi di Quran itu ada ayat inna ansa'nahunna insya'a. Saya bangkitkan para perempuan manusia itu dengan sebangkit-bangkitnya di hari kiamat. Inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Saya jadikan ketika di surga tuh gadis semuanya. Uruban dengan umur yang masih muda-muda. Makanya nggak ada apa? Nenek-nenek. Ya kalau ditambahin Pak kata nenek-neneknya berarti saya nanti cantik ya Rasul di surga gitu Pak, seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa apa? Bercanda Pak, seperti itu. Sehingga ya bercanda asal tidak bohong ya Pak. Asal tidak nyakitin orang. Cuman kadang ada stand up, ada apa tuh isi bercandanya ngerendahin orang seperti itu. Makanya rajin-rajinlah bercanda tapi ilmui dulu biar bercandanya jadi amal soleh. Sebab kalau tidak diilmui bisa keras hati dan masuk neraka Pak. Seperti itu. Tapi hukum asal bercanda sunnah. Biar nggak serius terus Pak. Seperti itu. Baik. Cukup ya, Fadol, silahkan. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.